dari dataran tinggi Tanah Besema, Gunung Dempu, Sumatera Selatan. Inilah berita Pagar Lampos Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Mak Bodok dan Mbak Dewi di Pagaralam Pagaralam Channel. Baiklah Mbak Dewi, untuk hari ini kita ada berita apa saja untuk masyarakat Pagaralam? Tentunya banyak sekali berita di Pagaralam. Salah satunya, Balai Benih Ikan terus melakukan pembibitan benih ikan, bagian dari mendukung program di bidang ketahanan pangan. Ini tayangannya. Bentuknya Perda Konservasi Perikanan miliki stok 70.000 bibit ikan. Kepala OPTD Balai Benih Ikan BBI Kota Pagaralam, Okto Novianto SSI, menyatakan bahwa hingga kini petugas BBI terus berupaya melakukan pembibitan benih ikan sebagai bagian dari mendukung program pemerintah di bidang ketahanan pangan. Pertimbangan penebaran bibit ikan nila dan emas sendiri, kata Okto, lebih kepada upaya peningkatan ketahanan pangan masyarakat, supaya masyarakat bisa lebih menjaga dan memperbaiki lagi kondisi embung atau tebat-tebat dusun yang ke depan bisa lebih dirawat dan dibagusi lagi. Menurut Okto, keberadaan tata ruang konservasi perikanan di Kota Pagaralam masih belum ada, sehingga pihak BBI sendiri masih menunggu adanya peraturan daerah Perda tata ruang konservasi ini. Sisi positif lainnya bagi perikanan sungai sendiri, sambung Okto, dengan adanya Perda konservasi ini, keberadaan ikan diberikan ruang dan tempat untuk berkembang biak, sehingga ada suatu tempat bagi ikan seperti ikan sema maupun ikan baung bertelur jangan sampai rusak. Edo, Pagaralam Post Channel. Berita selanjutnya, warga di Kelurahan Agung Lawangan memasang pipa dari air terjun di Kampung 4 untuk keperluan air bersih rumah tangga. Berikut laporannya. Anggota Poktan HKM Kibok memasang pipa di bawah air terjun di kawasan Kampung 4 Gunung Dempu. Dari Kampung 4 untuk Kibok, air terjun adalah solusi. Pipa dipasang di bawah air terjun di Kampung 4 Gunung Dempu, Kecamatan Pagaralam Selatan, maka air bisa mengalir jauh menuju hutan kemasyarakatan Kibok di Kelurahan Agung Lawangan, Kecamatan Dempu Utara, jauh kurang lebih 1 km. Pipa dipasang anggota kelompok petani HKM Kibok. Menurut Rusi Riswadi ST, Sekretaris Poktan Kibok, air yang disalurkan dari pipa tersebut digunakan untuk berbagai keperluan petani di HKM. Misalnya saja dicontohkan Rusi untuk menyiram tanaman dan kebutuhan minum petani yang menginap. Maka pipa yang belum terpasang sepanjang lebih kurang 700 meter. Namun anggota Poktan sudah cukup gembira melihat air yang sudah mengalir jauh. Mereka terlihat gembira begitu melihat air itu yang keluar dari dalam pipa dan lalu ditampung dalam gentong. Paling tidak mereka tak terlampau jauh lagi untuk mencari air. Rusi mengaku lokasi pemasangan pipa air cukup ekstrim. Tak sedikit lembah dan tebing yang menghalangi, tapi ia menyatakan pihaknya bisa mengakalinya. Pipa katanya diikat dengan kawat supaya tak longsor. Kibok memang terkendala dengan air bersih, terutama saat kemarau. Pagaralam Pos pada 2019 lalu misalnya, saat puncak kemarau, petani di sini menunda masa tanam karena tak ada air. Maka dengan adanya pipa tadi, pada musim kemarau tahun depan, petani di sana sudah bisa mengatasi persoalan air bersih. Edo, Pagaralam Post Channel. Untuk berita selanjutnya, Wali Kota Pagaralam, Kak Pian menyerahkan piagam dan uang pembinaan ke Kelurahan Nendagung atas prestasi dalam lomba LBS tingkat Sumsel. Ini tayangannya. Wali Kota Pagaralam Kak Pian menyerahkan piagam serta uang pembinaan kepada Kelurahan Nendagung sebagai juara harapan 1 lomba LBS tingkat Sumatera Selatan tahun 2019. Waku berikan motivasi untuk seluruh kelurahan. Serahkan piagam dan uang pembinaan ke Kelurahan Nendagung. Prestasi yang diraih Kelurahan Nendagung, Kecamatan Pagaralam Selatan dalam lomba lingkungan bersih dan sehat tingkat Provinsi Sumatera Selatan harus jadi motivasi bagi kelurahan lain di Kota Pagaralam. Wali Kota Pagaralam Alpian Maskoniasa mengatakan, apa yang diraih Kelurahan Nendagung adalah suatu kebanggaan bagi pemerintah Kota Pagaralam. Prestasi ini bisa menjadikan motivasi bagi seluruh kelurahan yang ada di Kota Pagaralam ke depannya untuk berusaha memaksimalkan dalam mengikuti berbagai macam event perlombaan di tingkat provinsi. Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kota Pagar Alam Joni SE mengungkapkan perlombaan LBS bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat agar peduli terhadap kebersihan lingkungan. Edu, Pagar Alam Post Channel. Pemkot Pagar Alam menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1442 Hijriah dengan undangan terbatas menggunakan live streaming. Berikut laporannya. Pemerintah Kota Pagar Alam menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1442 Hijriah secara live streaming di rumah dinas Wali Kota tadi malam. Pemkot memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW disiarkan secara live streaming. Meski berbagai pembatasan sosial di tengah pandemi virus corona, tak menyurutkan niat pemerintah Kota Pagar Alam menyiarkan agama Islam di Tanah Besema. Salah satunya tetap menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1442 Hijriah, tidak mengumpulkan banyak orang dengan undangan terbatas, hanya live streaming, memanfaatkan channel milik pemerintah daerah seperti Instagram dan Facebook Umas Pagar Alam. Wali Kota Pagar Alam Alpian Maskoni SH didampingi Kabak Kesramas Kaharudin mengatakan, dalam rangka meningkatkan amalia, lebih lagi memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, maka sudah sepatutnya semua kaum muslimin dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala sekaligus mentauladani Nabi Muhammad SAW. Sambung kapian kegiatan ini untuk menambah ilmu dan wawasan pola fikir lebih maju lagi. Semoga apa yang diperbuat mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Edu, Pagar Alam Post Channel. Selanjutnya, ada sebanyak 13 spesimen swab tes. Warga menunggu hasil laboratorium kesehatan di Palembang. Ini tayangannya. 13 spesimen tunggu hasil lab. Kasus pasien sembuh bertambah. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di Kota Pagar Alam mengungkapkan, hasil tracking terhadap warga kontak erat dengan sejumlah pasien positif COVID-19. Saat ini ada sebanyak 13 spesimen swab tes warga menunggu hasil laboratorium kesehatan. Hal ini diungkapkan Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Pagar Alam, sekaligus Wali Kota Pagar Alam Alpian Maskoni melalui juru bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Pagar Alam, Samsul Bahri. Dijelaskan Samsul, berbagai kemungkinan bisa saja terjadi dari hasil swab test yang diumumkan laboratorium kesehatan di Palembang. Namun mudah-mudahan hasilnya semuanya negatif. Untuk konfirmasi hasil 13 spesimen yang dikirim hasilnya harus antri dengan sampel swab test dari daerah lainnya. Sambung Samsul, puluhan warga yang swab test ini sebagian besar hasil tracking di kemungkinan pernah kontak erat dengan salah satu pasien positif COVID-19 yang sebelumnya mengalami gejala maupun yang tidak ada gejala. Masih ada kasus penularan virus corona di Kota Pagar Alam. Kami tetap mengimbau kepada masyarakat Pagar Alam tetap meningkatkan disiplin kesehatan COVID-19. Paling tidak terapkan 3M, menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Edo, Pagar Alam Post Channel. Untuk berita penutup kita pada hari ini, Bupati Lahad, Ciujang, menginginkan PAD Lahad meningkat melalui tapping box di rumah makan, restoran, dan tempat parkir komersil. Berikut laporannya. Launching Bupati Lahad Ciujang saat melaunching tapping box. Lewat tapping box, PAD 2021 bakal meningkat. Bupati Lahad Ciujang SH menginginkan melalui tapping box pengguna aplikasi digital yang ditempatkan di rumah makan, restoran, hiburan, dan tempat parkir komersil. Tahun 2021 nanti pendapatan asli daerah PAD Lahad mengalami peningkatan. Ciujang meminta dinas terkait mengecek dengan betul aplikasi tapping box. Dengan demikian pendapatan yang ada dapat dimonitoring. Selain itu terus ajak pelaku usaha lainnya untuk ikut menerapkan tapping box guna mendukung peningkatan PAD Kabupaten Lahad. Sementara Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapeda Lahad, Subranudin SE.MAP, menuturkan target pada tahun yang akan datang PAD Lahad bisa mengalami meningkat 300%. Pihaknya akan berusaha memaksimalkan pengguna tapping box di tiap rumah makan, restoran, tempat hiburan, dan tempat parkir. Edu, Pagar Alam Post Channel. Terima kasih telah menyaksikan tayangan kami di Pagar Alam Post Channel. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.